Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Quasimodo Geniti, jiwaku haus kepada Allah. Dari gereja ini, kami seluruh perhalado mengucapkan selamat beribadah di tempat rumah kita masing-masing. Marilah kita mempersiapkan diri saat teduh. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 18, 1 sampai dengan 2. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 214 ayat 1, Sonang di Lambung Yesus.
Marilah kita dengar hukum Taurat Tuhan. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu ini, hukum Taurat yang pertama dan artinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Amin. Kita bernyanyi dari buku Elen nomor 178 ayat 2, Roma tu Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan dapatkanlah iman kami untuk bersyukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber penghasilan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Panji Tuhan atas keampunan dosa kita, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu, dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 190 ayat 3, Las rohaku situtu.
Epistel bagi kita untuk kebaktian minggu ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 5. Kita membacanya secara responsoria. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya akan bertumbuh dan beroleh kesalahan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, Dan datanglah kepadanya barang yang itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenaan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 467 ayat 1, Asini Roham Hupuji. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 711 ayat 1, Songon Ursa Nabi Nuru. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, yang melampaui segala adalah kiranya menyertai hati dan pikiran di dalam Kristus
khususnya keluarga jemaat HKBP Cengkareng. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan bacakan nas ini untuk dipimpin dibuat nyanyian Kenagaraan Gandawara. Suatu Musa yang menginginkan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, 1 bulan sudah kita tidak dapat beribadah di tengah-tengah gedung gereja kita. Namun saya yakin dan percaya, walaupun demikian adanya, tetapi kita tetap teguh di dalam iman dan tetap setia untuk mengikut Kristus di dalam kehidupan kita. Baik perayaan Jumat Agung, baik perayaan Paskah, kita tidak dapat mengikuti di gedung gereja. Pada umumnya kita mengikutinya di tempat ataupun rumah kita masing-masing. Hal ini tidak mengurangi nilai atau arti ibadah kita. Karena sejak gereja mula-mula juga, sejak Paskah, kebangkitan Yesus, orang-orang Kristen beribadah di rumah masing-masing, merayakan kemenangan Kristus. Dan inilah semangat yang harus tetap kita pupuk dalam hidup bergereja atau hidup iman Kristen kita. Untuk pertama kali dalam pertemuan kita melalui acara ini, saya menyampaikan salam kepada seluruh jemaat HKBP Cengkareng. Shalom dan Horas Dihita Saluhuna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam minggu ini, kita diajak untuk membangun kerinduan kita kepada Allah yang hidup. Di mana pemazmur ini mengalami penderitaan, mengalami tekanan di tengah-tengah perjalanan hidupnya, seperti yang kita alami sekarang. Kita mengalami tekanan, mengalami ketakutan oleh keadaan yang sangat mendesak kehidupan manusia.
Pemazmur ini menggambarkan penderitaannya, apa yang dia katakan dalam ayat keempat dari nas ini tadi. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Di tengah-tengah penderitaannya seakan-akan Tuhan meninggalkan kehidupannya. Saudara-saudara, kita tahu seluruh umat manusia pada saat ini dan juga seluruh bangsa-bangsa di dunia menghadapi ancaman COVID-19 ini. Namun kita yakin, kita percaya tangan Tuhan yang kuat dan Tuhan yang penuh kuasa mampu menjaga dan melindungi perjalanan kehidupan kita. Walaupun kita di tengah ancaman, di tengah penderitaan, di tengah tekanan, ataupun mungkin di tengah hilangnya pekerjaan kita, hilangnya sumber kehidupan kita. Tapi firman Tuhan mengajak kita pada saat ini untuk selalu merindukan Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, yang menjadi perlindungan kita. Seorang bapak gereja mengatakan, kualitas rohani kita tidak diukur dengan seberapa banyak pengetahuan kita tentang Allah. Akan tetapi, seberapa dekatnya kita ataupun relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Memang situasi sekarang menuntut kualitas rohani kita untuk semakin kokoh dan kuat. Dan kita diajak untuk membangun relasi atau hubungan kita yang semakin dekat dengan Tuhan. Atau seperti yang digambarkan oleh pemazmur ini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Rindu akan sumber kehidupannya. Tanpa air, dia akan mengalami dehidrasi dan dia akan mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, kita mencari Allah yang hidup, yang artinya Allah yang memiliki kuasa, Allah yang dapat bertindak, Allah yang dapat melakukan hal yang terbaik bagi umatnya. Ini yang memberikan kita sebuah kepastian dalam menghadapi persoalan hidup kita yang kita alami sekarang. Ketika kita harus menderita, ketika kita harus menghadapi tekanan, ketika kita harus berada di dalam ketakutan, ataupun ketika kita berada di dalam situasi yang terkadang saling curiga dengan orang lain. Tapi kita harus yakin dan percaya Allah yang hidup, Allah yang kita percaya adalah Allah yang berkuasa dan mampu bertindak untuk kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pesan yang kedua yang mau disampaikan oleh khotbah ini untuk kita pada minggu ini. Bagaimana kehidupan kita untuk selalu berharap kepada Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Artinya, ada masa di dalam kehidupan ini kita tidak dapat
berbuat sesuatu selain daripada hanya berharap akan anugerah dan kasih Tuhan. Terkadang kekuatan kita, kemampuan kita, dan apa yang bisa dilakukan oleh manusia tidak semua itu menjadi sebuah jaminan. Namun firman Tuhan memberi arti bagi kita di dalam perjalanan kita pada saat ini, yaitu meletakkan hidup kita untuk selalu harap kepada Tuhan yang kita yakini dapat menolong dan membebaskan kita dari malapetaka COVID-19 ini. Kita memang melihat bagaimana usaha seluruh bangsa di dunia ini, keseriusan para tim medis, pemerintah, dan juga lembaga-lembaga kemanusiaan agar kita dapat terbebas dari persoalan yang terjadi sekarang. Bahkan sebagian tenaga medis terkorban oleh keadaan ini. Bahkan tidak sedikit dana yang dikeluarkan untuk mengantisipasi situasi yang terjadi ini. Tentu landasan kita ialah bahwa harapan kita kepada Tuhan, Tuhan akan membebaskan kita, Tuhan akan membebaskan umat manusia, seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, agar kita dapat terlepas dari keadaan yang kita hadapi sekarang. Mungkin banyak dari antara kita kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian kita, terputus segala komunikasi dan usaha untuk membangun kehidupan kita. Namun di kondisi ini firman Tuhan mau mengajak kita pada saat ini, jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tapi tetaplah berharap kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan membebaskan kita. Minggu ini bernama Minggu Quasimodogeniti, seperti bayi yang baru lahir. Seorang bayi tidak berkuasa untuk dirinya. Seorang bayi hanya berharap belas kasih dari orang tua atau ibu yang melahirkannya. Dia selalu haus akan asupan gizi ataupun ASI agar imun dalam menghadapi kehidupan ataupun dapat bertumbuh dan kuat untuk masa depannya. Tentu demikian kita di kondisi kita sekarang. Ibarat seorang bayi yang hanya mengharapkan anugerah Tuhan yang mampu menguatkan kita. Tuhan yang selalu mengasihi kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita di setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Di samping kita membangun iman kita yang semakin kokoh dan hubungan relasi kita yang semakin baik dengan Tuhan, tapi sekaligus sebagai warga negara yang baik juga, kita harus tetap mengingat pesan pemerintah di dalam memutus berkembangnya COVID-19 ini. Kita tetap berprinsip pada physical distancing, rajin untuk cuci tangan, mempergunakan masker kalau keluar dari rumah, dan sebagainya, tetap tinggal di rumah, agar kiranya COVID-19
yang diprakarsai oleh pemerintah dan juga dilandasi oleh iman kita kepada Kristus, kita akan mampu dibebaskan dan kita akan diselamatkan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Terpujilah Dia sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan ke hadapan-Mu Tuhan, yang adalah Tuhan yang menjadi harapan dan tumpuan kami. Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan seluruh umat manusia ciptaan. Adanya ancaman yang membuat kami rasa takut, dan adanya penderitaan akibat dari keadaan ini Tuhan. Untuk itu kami hanya berserah ke tangan Tuhan, karena kami tahu hanya Tuhanlah yang mampu menolong kami dan yang menguatkan kami untuk memenangkan penderitaan dan ancaman ini ya Tuhan. Biarlah kami ibarat seorang bayi yang hanya menunggu belas kasihan dari orang tuanya, yang melindunginya, yang membimbingnya dan menjaganya, agar dia dapat bertumbuh dan semakin kuat di dalam menjalani kehidupan. Demikian juga kami oleh Tuhan. Kami hanyalah seorang bayi di hadapan-Mu. Engkaulah menjadi tumpuan kami. Engkaulah yang menguatkan kami. Dan Engkaulah yang menjagai kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan pada saat ini. Dan terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 769, mulai dari ayat 1 sampai ayat 2, Tu debatado pakirimoki, sekaligus mengumpulkan persembahan.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera.